Doa-doa kita akan dikabulkan, sedekah kita akan diingat Tuhan, dan akan memperoleh imbalan. Sahabat, tidaklah cukup untuk sekedar berdoa supaya apa yang kita miliki dikuduskan bagi kita. Kita harus memberikan sedekah dari milik kita, dan barulah semuanya berkenan di hadapannya. Kita juga harus menyertai sedekah kita dengan doa supaya Allah akan menerima dengan penuh rahmat dan dapat menjadi berkat bagi mereka yang menerimanya. Doa dan sedekah harus berjalan seiring, karena doa dan sedekah merupakan korban persembahan rohani bagi kita. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Kita sudah saksikan video pembuka ini, bagaimana pentingnya kita melihat kehidupan kita sebagai orang percaya, doa dan sedekah itu harus sejalan seperti itu ya, supaya semua berkenan di hadapan Tuhan ya. Nah sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah Tuhan berkenan dengan doa dan persembahan orang yang takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa ya supaya benar-benar kita mengerti apa yang dimaksud dengan doa dan sedekah ini yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya melalui firman Tuhan ini kami mengerti dan kami menghidupi juga untuk menghidupi doa kami dengan benar dan sedekah dan persembahan kami dengan benar. Sehingga semua yang kami lakukan baik doa, persembahan atau sedekah kami ini berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Iya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Mari kita baca ayat selanjutnya, Kisah Para Rasul 10 ayat 3 dan 4. Demikian firman Tuhan, dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Wah, ini luar biasa ya. Luar biasa ya. Doamu dan sedekahmu telah sampai ke hadirat Allah. Dan Allah dikatakan mengingat dia. Aduh, luar biasa amin. Ya. Meskipun Cornelius adalah seorang perwira kerajaan Romawi, tetapi Cornelius mengasihi, menghormati, dan menghargai bangsa Yahudi yang pada masa itu dijajah oleh Romawi. Yaitu dengan memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, hidup saleh, takut akan Tuhan, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan. Oleh karena kasih, kebaikan, kemurahan, dan kesalehan Cornelius ini, maka hati Tuhan seperti tidak tahan melihat kasih, kebaikan, dan kemurahan hati Cornelius kepada bangsa Yahudi yang adalah umat Tuhan, umat perjanjian Tuhan, dan biji matanya Tuhan. Sehingga Tuhan segera meresponi dan menjawab doa-doa dari Cornelius. Wah, luar biasa ya. Tuhan meresponi dan menjawab doa-doanya. Wah. Yang pertama, doanya telah naik ke hadirat Allah, dikatakan demikian. Artinya Tuhan berkenan dengan doa-doanya Cornelius. Sehingga semua doanya itu telah sampai ke tahta Allah,
telah menembus sorga, telah membuka pintu-pintu sorga seperti open heaven terjadi. Dan semua doanya selalu diingat oleh Tuhan. Jadi meskipun Cornelius bukan orang Israel, tetapi Cornelius sudah ada di hati dan pikirannya Tuhan dan selalu menjadi perhatian Tuhan. Yang kedua, sedekahnya telah naik ke hadirat Allah. Artinya Cornelius itu memberi dengan kasih, dengan motivasi yang tulus dan murni. Maka semua korban persembahan dan pemberian Cornelius itu berkenan kepada Tuhan. Amin. Dan telah sampai ke tahta Allah, telah menembus surga, telah membuka pintu-pintu surga atau open heaven. Dan semua pemberian Cornelius selalu diingat oleh Tuhan. Amin. Semua pemberian Cornelius diingat oleh Tuhan. Luar biasa ya. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya, kita diingatkan nih bahwa di mata Tuhan karakter, kedewasaan, dan kualitas kehidupan kita yang mengasihi dan menghargai orang lain ini dan juga menghormati orang lain ini dan bersikap baik pada orang lain dan yang suka menolong orang lain itu menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di mata Tuhan. Kemudian kehidupan yang saleh, yang takut akan Tuhan dan yang suka berdoa kepada Tuhan adalah kunci untuk kita dapat mengalami kehidupan open heaven itu. Sehingga semua doa-doa kita dan persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Sampai ke tahta Allah dan menembus surga. Seperti yang terjadi pada Cornelius. Wah, luar biasa doanya sampai ke tahta Allah. Menembus surga. Amin. Jadi melalui kisah Cornelius ini, kita sebagai orang percaya harus mengerti bahwa hubungan kita dengan orang lain akan sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Sebab Tuhan sangat menghargai hubungan. Dan kehidupan kekristenan bukan soal peraturan agamawi, tetapi tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Nah, hukum yang utama adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oleh karena itu Yesus telah mati di kayu salib menjadi pendamai bagi kita dengan Tuhan. Supaya hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama dipulihkan. Sehingga di dalam Kristus kita dimampukan untuk dapat melakukan hukum yang utama. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya, nah sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34-35. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, setelah Petrus tiba di rumah Cornelius, kemudian Cornelius menyambut Petrus dengan sikap hormat dan rendah hati. Lalu Petrus melihat banyak orang yang sudah berkumpul menantikan Petrus di rumah Cornelius. Maka mengertilah Petrus bahwa Allah tidak membedakan orang. Sebab setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran, maka berkenan kepadanya. Amin. Ini bagus banget ya. Tuhan tidak membedakan setiap orang. Tuhan kepingin semua orang bisa dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi sebagai orang percaya, kita harus mengerti prinsip kebenaran ini bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, yang mengamalkan kebenaran, berkenan kepadanya. Artinya setiap orang dari bangsa manapun yang mengamalkan hukum yang utama ini, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama, berkenan kepadanya. Amin. Jadi melalui semua renungan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa hubungan kita dengan sesama akan sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, sebab mengasihi, menghargai, dan menghormati orang lain membuat Tuhan berkenan dengan doa dan persembahan kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, saat ini jika ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM dan komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih.
Halo sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama, kita akan baca dalam Matius pasal kelima ayat yang ke-23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Melalui firman Tuhan ini kita dapat melihat dan menangkap isi hati Tuhan, keinginan Tuhan dan apa yang menjadi prioritas Tuhan. Karena ternyata Tuhan lebih mengutamakan hubungan kita dengan sesama daripada apa yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Sebab ketika hati kita ada ganjalan dengan orang lain, maka Tuhan memerintahkan supaya kita meninggalkan dahulu persembahan kita di depan mezbah dan supaya kita pergi berdamai dahulu dengan sesama, baru kita kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, supaya doa-doa kita, penyembahan kita, dan persembahan kita diterima dan berkenan kepada Tuhan, maka kita harus menjaga hati kita supaya tidak ada ganjalan dengan orang lain dan selalu berusaha untuk berdamai dengan orang lain. Tuhan memberkati. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk. Beberapa di antaranya kita akan baca, salah satunya @adara.angela. Kita akan baca ya. Pagi Bapak dan Ibu, selamat pagi juga Angela. Ya. Saya mau tanya, saya seorang yang sudah bekerja, tapi saya masih harus menafkahkan orang tua dan adik-adik saya. Setiap saya mau kasih persembahan, kok rasanya saya sedih. Karena saya hanya bisa kasih sedikit untuk Tuhan. Tapi saya juga belum mumpuni kalau harus kasih uang lebih. Apakah persembahan saya diterima Tuhan? Angela, Tuhan itu pasti menerima persembahan Angela ya. Luar biasa, iya. Karena Tuhan tidak melihat jumlah uang, banyaknya uang. Tuhan pasti melihat hati Angela ya. Dan karena Tuhan selalu melihat itu bukan dia punya segalanya, Tuhan punya semuanya gitu ya. Bagi Tuhan, Tuhan hanya ingin hati kita tuh di mana gitu ya. Bahkan ada yang dikatakan yang Yesus berdiri di depan kotak di itu. kotak persembahan. Lalu ada janda ya yang memberikan persembahan itu, dan di mata Tuhan janda itu memberi banyak sekali, Padahal jumlahnya waktu itu paling sedikit daripada yang lain. Yang orang lain beri, tapi Tuhan melihat kembali lagi, Tuhan itu melihat hati kita. Bagaimana hati kita kepada Tuhan, hati yang benar-benar ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi Angela tentunya dan yakin sekali pasti Tuhan menerima persembahan Angela, karena dengan hati yang begitu tulus ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya. Itu sebabnya hari ini Angela kami berdua sangat-sangat biasa ya. Bangga dengan Angela karena bekerja lalu menafkahi orang tua dan adik-adik itu memberi, itu sudah memberi ya, memberi kepada sesama. Itu udah persembahan yang luar biasa dan memberikan juga persembahan kepada Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Biarlah kasih karunia dan berkat Tuhan atas Angela ya. Kita mau berdoa ya. Kita doakan Angela. Nah, waktu memberi bersyukur dan bersukacita karena Tuhan kepingin juga hati kita memberi dengan sukacita dan syukur. Amin ya. Yuk kita doa buat Angela dan sahabat yang baik juga mungkin hari ini merasa ya nih, aku kalau kasih persembahan masih sedikit. Yang penting adalah hati kita memberi dengan syukur dan sukacita. Kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa untuk saudara kami Angela yang luar biasa ini, yang telah menjadi berkat bagi keluarganya, memberi bagi keluarganya, bahkan menyediakan juga persembahannya untuk Engkau dan setia memberi kepadamu. Kita berdoa biarlah hari ini Tuhan, apa yang sudah dilakukan diteguhkan, dikuatkan, supaya Angela menjadi pribadi yang setia dalam memberi dan memberi dengan sukacita dan syukur. Demikian juga untuk para sahabat yang baik yang mengalami seperti Angela yang memberinya sepertinya belum dalam jumlah yang banyak. Tapi biarlah hari ini kami berdoa supaya semua berdoa untuk memberi dengan hati penuh syukur dan sukacita. Berkati Angela Tuhan, berkati Tuhan semua pemberiannya berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga para sahabat yang baik yang sudah setia memberi. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin.
Nah ini ada lagi dari @liam Andaru. Iya. Pak Agus dan Bu Mala, saya mau cerita. Wah, luar biasa nih ya. Kita pengen nanya, Liam ya. Ya, dari Liam ya. Kami dari orang yang berada. Bapak saya termasuk orang yang suka memberi dan menyumbang. Wow, luar Puji biasa Tuhan, ya. Tapi dia nggak pernah ke gereja dan berdoa. Iya. Itu yang kadang sebagai anak saya suka sedih. Iya. Satu sisi saya bangga karena bapak saya loyal. Iya. Tapi dia nggak dekat sama Tuhan. Iya. Saya takut suatu saat roda berputar. Iya. Karena bapak saya tidak pernah menyapa Tuhan. Wah. Iya. Ya, mungkin untuk Liam kita nggak bisa mengukur hati orang ya. Mengukur kerohanian itu dari hal-hal yang lahiriah yang dari lahirian dan yang kita lihat dengan mata kepala kita ya. Tetapi sesungguhnya Tuhan kembali lagi melihat hati. Kalau kita tadi dikatakan bahwa bapaknya termasuk orang yang suka memberi dan menyumbang. Berarti kan bapak daripada Liam itu mempunyai hati yang mengasihi dan peduli kepada orang lain. Melalui apa yang dia berikan itu. Iya. Gitu ya. Nah, jadi Tuhan melihat hal itu. Tadi dikatakan tapi nggak pernah ke gereja gitu ya. Terus nggak pernah menyapa Tuhan. Nggak pernah menyapa Tuhan ya. Tentunya sekarang ini kita mesti melihat satu hal. Bahwa kita tidak bisa menilai orang dari luarnya ya. Mungkin di hati Bapak daripada ayah daripada Andaru ini punya hati yang berseru kepada Tuhan dan buktinya yang mau mempersembahkan dan sangat loyal kepada orang lain. Itu adalah hati Tuhan sesungguhnya. Karena Tuhan sangat menghargai hubungan. Iya, Tuhan sangat menghargai hubungan. Jadi kalau kita lihat misalnya kita beranggapan bahwa ayah ini, papa ini tidak pernah menyapa Tuhan, tetapi kita percaya bahwa Roh Kudus telah memampukan daripada Papa untuk melakukan yang baik. Dan pasti ada waktunya Tuhan nanti. Iya. Pasti kerinduan daripada keluarga, doanya mungkin dari Liam. Karena semua orang seperti tadi Cornelius ya. Dijamah Tuhan ya. Dijamah Tuhan juga sekalipun dia tidak mengenal Allah yang hidup itu ya. Tetapi akhirnya Tuhan menjamah dia juga. Dan kita percaya bahwa ayah daripada Liam ini, Tuhan pasti akan jamah hatinya dan saat ini pun kita percaya bahwa hatinya terus terang pasti tertuju kepada Tuhan ya. Kita doakan ya. Ya, kita doakan ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk Liam yang saudara kami Liam yang kau kasihi, yang sudah bercerita di sini dan sudah mengungkapkan semua apa yang dialaminya dalam keluarganya. Bapak, khususnya kami berdoa untuk ayah daripada Liam ini. Engkau melihat hatinya. Engkau melihat apa yang ia lakukan bagi sesama. Dan kami percaya bahwa perkenanan Tuhan juga ada atasnya. Dan kami percaya Tuhan dengan caranya sendiri. Dia memiliki satu hubungan yang indah bersamamu. Karena ayah daripada Liam ini dimampukan untuk bisa berbagi kasih kepada orang lain. Kami mengucap syukur. Dan biarlah kami percaya ada saat di mana ayah daripada Liam ini benar-benar dijamah olehmu dan ada satu kerinduan yang penuh untuk terus datang kepadamu. Bahkan juga mungkin bisa datang juga beribadah bersama keluarga besar untuk memuji, menyembah Engkau. Dan kami percaya ini semua terjadi dalam kehidupannya. Kami karena Engkau berkenan atas ayah daripada Liam ini. Terima kasih Bapak. Demikian juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lainnya. Mungkin yang memiliki banyak hal dalam kehidupannya dan sudah melakukan hal yang baik. Tetapi mungkin orang melihat sahabat-sahabat yang baik ini sepertinya seolah-olah tidak begitu dekat dengan Engkau. Tetapi kami percaya Engkau yang mengetahui dan melihat setiap hati. Bahwa kami semua Tuhan yang merindukan Engkau, semuanya akan diterangi hatinya dan akan datang kepadamu dengan penuh syukur dalam doa dan penyembahan kami. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin ya. Amin. Nah,
Sekarang hal apa yang perlu kita ingat supaya kita semua ini mengerti bahwa Tuhan itu berkenan dengan doa dan persembahan orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, sebagai orang percaya, kita ini harus mengerti prinsip kebenaran ini. Bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran itu berkenan kepadanya, yaitu kepada Tuhan. Artinya setiap orang dari bangsa manapun yang mengamalkan hukum yang utama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, mereka berkenan kepadanya. Amin. Dan yang kedua, Tuhan berkenan dengan doa orang yang takut akan Tuhan. Sehingga doanya telah naik ke hadirat Allah. Artinya Tuhan berkenan dengan doa-doanya, maka semua doa-doanya telah sampai ke tata Allah. Telah menembus surga, telah membuka pintu-pintu surga atau open heaven. Dan semua doanya selalu diingat oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, Tuhan berkenan dengan persembahan orang yang takut akan Tuhan. Sehingga sedekahnya telah naik ke hadirat Allah. Artinya kita memberi dengan kasih, dengan motivasi yang tulus dan murni. Maka semua korban persembahan dan pemberian kita berkenan kepada Tuhan. Dan telah sampai ke tata Allah. Telah menembus surga, telah membuka pintu-pintu surga atau open heaven, dan semua pemberian kita selalu diingat oleh Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, apakah engkau merasa doa-doamu atau persembahanmu seperti tidak sampai kepada Tuhan? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Nah, sahabat yang baik, mari buka hatimu dan persilahkan Roh Kudus untuk menyingkapkan kesedihan dan kekecewaan yang selama ini tersembunyi di dalam hatimu dan menjadi ganjalan dalam hidupmu. Dan katakan, mari Roh Kudus sembuhkan semua luka di hatiku supaya aku kembali berdamai dengan Tuhan dan sesama. Amin. Mari datang kepadanya. Biarlah pujilah Dia. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami supaya kami dapat mengasihi, menghargai dan menolong orang lain dengan tulus dan murni. Dan kami memiliki karakter dan kualitas kehidupan yang dewasa, saleh, bijaksana, yang suka berdoa kepada Tuhan dan yang takut akan Tuhan. Kami percaya semua doa, penyembahan, dan persembahan kami berkenan kepada Tuhan sampai menembus surga dan sampai ke hadirat Tuhan, sehingga terjadi open heaven dan semua yang menjadi kehendak Tuhan yang di surga terjadi di bumi dalam segala aspek hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik, sudah setia menyaksikan program Terang Kasih
Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Ku naikkan syukur